Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan admin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan keadaan dunia Matahari Elbaf di mana beberapa raksasa membicarakan tentang Somers. Sang kesatria suci itu baru saja tumbang setelah dia terkena jurus baru bernama Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle dari Luffy. Ketika melancarkan serangan tersebut, Luffy juga memadukannya dengan petir yang dia ambil dari salah satu awan yang ada di dekat sana. Dengan begitu, serangan Luffy terhadap Somers ini tidak hanya berupa pukulan yang sangat kuat saja, tapi juga ada efek sengatan listrik besar. Tak sampai di situ saja, setelah Somers tumbang pun, Loki bahkan menginjaknya dengan kaki naga yang sangat besar, sehingga kondisi Somers sekarang menjadi semakin buruk lagi. Ini adalah ganjaran yang pas untuk orang seperti Somers, sebab memang di antara para kesatria suci lain, orang inilah yang paling mengesalkan. Dia benar-benar suka melihat orang-orang bahkan anak-anak raksasa menderita, dan ketika beberapa waktu lalu dia tidak sengaja menghancurkan kapal untuk mengangkut mereka, bukannya panik, dia malah tertawa karena anak-anak raksasa itu akan jatuh ke dunia bawah. Semakin orang lain tersiksa, Somers malah akan semakin tertawa gembira. Jadi melihat tubuh Somers hancur berkeping-keping oleh serangan Luffy dan juga melihat Loki menginjak-injak tubuh Somers yang sudah hancur itu adalah pemandangan yang benar-benar sangat bagus. Namun para raksasa saat ini masih bertanya-tanya apakah Somers sudah benar-benar kalah atau masih belum. Sebab mereka tahu bahwa Somers dan kesatria suci lain yang ada di Elbaf ini memiliki kemampuan regenerasi. Meski mereka menerima serangan-serangan kuat dan terluka oleh para musuh, hanya masalah waktu bagi mereka untuk bisa pulih lagi. Jadi, wajar jika para raksasa itu mempertanyakan nasib Somers. Mereka tentu khawatir jika dia bangkit kembali, kesatria suci itu akan melakukan hal yang lebih parah dari sebelumnya. Bagi orang seperti Luffy dan Loki, dia memang bukanlah masalah besar. Tapi bagi para prajurit raksasa biasa di Elbaf, tentu Somers ini adalah musuh yang sangat merepotkan. Perkataan dari para prajurit raksasa itu memang ada benarnya juga. Sebab meski Luffy dan Loki menggunakan Hao Shoku Haki, tapi itu hanya akan memperlambat regenerasi Somers saja, belum sampai membuat dia mati. Ditambah lagi di sana juga ada Im Sama yang merasuki tubuh Gunko. Dia pasti akan melakukan sesuatu untuk mencegah Somers benar-benar mati. Nasib Somers ke depannya memang belum jelas pasti, tapi setidaknya untuk saat ini, tubuhnya sudah hancur berkeping-keping dan belum bisa bangkit lagi. Sementara itu, di area dekat sekolah Walrus ada Robin yang telah berhasil lepas dari tanaman berduri Somers berkat tindakan dari Sanji, sang koki bajak laut Mugiwara itu menendang tanaman-tanaman berduri Somers dengan api biru Ifrit Jambe sehingga tanaman-tanaman berduri tersebut terbakar dan langsung hancur. Namun tentu Sanji juga mengontrol api birunya dengan sangat baik sehingga tubuh Robin masih tetap aman. Nah, setelah berhasil bebas, Robin pun berterima kasih kepada Sanji karena kini dia bisa bergerak leluasa dan ikut membantu mereka di sana. Tak lama berselang, datang monster mimpi buruk berwujud wanita raksasa yang sangat menyeramkan. Tanpa berlama-lama, Robin langsung segera beraksi. Robin dari tadi sudah tidak tahan ingin ikut bertarung karena dia tentu tidak bisa berdiam diri saja melihat teman-temannya bertarung sedangkan dirinya hanya bisa duduk akibat terikat tanaman berduri Somers tadi. Nah, berhubung kini dia sudah bebas, dia akan melampiaskan semua kekesalannya. Dia menciptakan banyak tangan berukuran besar dan mengalahkan monster itu dengan sangat mudah. Padahal monster mimpi buruk berwujud wanita ini sudah diperkuat dengan kekuatan Im Sama, tapi tetap saja bisa dengan mudah dikalahkan oleh Robin. Kekesalan yang Robin lampiaskan barusan rupanya sangat berdampak pada peningkatan kekuatannya. Setelah merasa lega karena kekesalannya telah dilampiaskan kepada monster mimpi buruk berwujud wanita itu, Robin pun tersenyum lalu berkata, akhirnya dia bisa bertarung untuk menghabisi para musuh merepotkan di sana. Nah, Sanji pun tersenyum ketika melihat Robin dan berkata bahwa sisi serius Robin kembali muncul dengan sangat mempesona. Setelah itu lebih banyak lagi monster mimpi buruk yang mendekati area mereka berada. Tapi Robin, Sanji, Jinbe, Nami, dan Usopp langsung segera bertindak. Ketika menghadapi para monster itu, Nami bilang bahwa walau ukuran tubuh para monster mimpi buruk ini sangat besar dan mereka juga memiliki visual yang sangat menakutkan, tapi rupanya tidak terlalu sulit
sulit untuk mengalahkan para monster-monster ini. Kekuatan mereka masih jauh di bawah para raksasa iblis sebelumnya. Nah, Nami pun memakai kekuatan Zeus untuk menciptakan petir besar yang dengan mudah mampu menumbangkan sosok monster berwujud beruang. Tak mau kalah, Usopp juga menembak dengan Pop Green yang menghasilkan gelombang kejut untuk mengalahkan seekor naga. Usopp tidak hanya menembak dengan satu Pop Green saja karena efek gelombang kejutnya tidak akan cukup. Jadi dia melancarkan beberapa tembakan secara beruntun sehingga ledakan gelombang kejut itu pun terjadi berturut-turut. Kemudian, wilayah desa barat juga akan diperlihatkan di mana di sana ada Jarul yang sedang melihat ke arah Loki dan Luffy yang berada di udara usai aksi-aksi hebat mereka tadi. Jarul pun bicara sendiri dengan berkata, tidak berlebihan untuk menganggap bahwa Loki dan Luffy adalah dewa perang dan dewa matahari yang baru di era ini. Kekuatan mereka berdua jelas seperti kekuatan dua sosok dewa itu. Walau untuk sekarang, level kekuatan penguasaan mereka terhadap kekuatan-kekuatan tersebut belum sehebat para dewa terdahulu. Meski begitu, baik Loki maupun Luffy masih sangat muda. Usia Loki hanya akan terdengar tua jika dibandingkan dengan usia raksasa yang memiliki jangka hidup 3 kali lipat lebih lama dari manusia. Jadi baik Loki maupun Luffy masih punya banyak kesempatan untuk terus berkembang. Potensi mereka nanti jauh lebih tinggi dari diri mereka yang sekarang. Bahkan mereka berdua sampai terlibat suatu pertarungan yang legendaris. Namun Loki sebagai dewa perang baru dan Luffy sebagai dewa matahari baru saat ini memilih untuk beraliansi. Kerjasama mereka berdua menjadi suatu kombinasi luar biasa yang akan menjadi kunci kemenangan Elbaf melawan pemerintah dunia. Walau keadaan di sana memang masih kacau dan merepotkan untuk pihak Elbaf sekarang, tapi Jarul tidak perlu merasa khawatir dengan hasil akhir nanti. Pertempuran saat ini pada akhirnya nanti akan dimenangkan oleh pihak Elbaf berkat Luffy dan juga Loki. Kemudian diperlihatkan Zoro yang sedang berada di dekat anak-anak raksasa dan beberapa orang tua mereka yang ada di sekitar sana. Nah, sebelumnya Zoro telah melindungi para anak-anak dan orang tua raksasa itu dari serangan-serangan tanaman berduri Soulmars. Para anak-anak pun kagum dengan aksi hebat dari Zoro. Sejak dulu, para anak-anak ini memang sangat suka dengan yang namanya pendekar pedang. Mereka sebenarnya sangat suka dengan permainan dan juga latihan berpedang. Namun karena semakin kesini, para raksasa lebih fokus untuk belajar, maka para murid-murid sekolah Walrus itu pun hampir tidak ada yang bermain dan juga berlatih pedang lagi. Di antara semua murid, hanya Kalan saja yang masih sering bermain dan juga berlatih pedang sendiri. Sebab sebagai anak seorang Gaban, dia ingin terus berlatih agar bisa semakin kuat. Nah, ketika di sini mereka melihat aksi Zoro tadi yang sangat keren, para anak-anak itu jadi ingin bermain pedang lagi. Mereka ingin melatih kembali kemampuan bertarung dalam menggunakan senjata. Ripley yang juga berada di sana sangat senang dengan reaksi dari para murid itu. Perlu diingat bahwa Ripley merupakan salah satu guru di sekolah Walrus, sehingga dia sangat memperhatikan para murid-muridnya. Sebenarnya, Ripley juga kurang setuju dengan metode murid yang hanya wajib belajar saja. Dia sejujurnya ingin para anak-anak itu berlatih kemampuan bertarung lagi. Bagaimanapun juga bangsa Elbaf adalah bangsa petarung, sehingga para anak-anak juga harus tetap dibekali kemampuan bertarung. Ripley pun bercanda kepada Zoro, apakah Zoro berminat untuk mengajar anak-anak di sekolahnya soal ilmu berpedang nanti? Zoro pun kaget dengan pertanyaan itu. Kemudian dia bilang dirinya tidak bisa mengajari orang, lebih baik cari saja guru yang lebih baik. Ripley pun tertawa dan bilang dia hanya bercanda saja. Kemudian Ripley berkata, ada sesuatu yang mungkin akan membuat Zoro tertarik. Ini berkaitan dengan pedang legendaris Elbaf dan juga soal sejarah dunia pedang dari abad kekosongan dulu. Menurut Ripley, hal ini pasti akan berguna bagi Zoro nanti. Bahkan bisa membuat Zoro semakin memahami soal ilmu berpedang dan juga menjadi bertambah kuat. Zoro yang mendengar itu pun langsung menjadi sangat tertarik. Hal yang akan dibahas oleh Ripley ini pasti sangat menarik karena hal itu berkaitan dengan pedang legendaris Elbaf dan juga sejarah dunia pedang dari abad kekosongan dulu. Pasti akan ada banyak informasi-informasi penting soal pedang-pedang hebat, bahkan juga soal para pendekar pedang legendaris yang ada di masa lalu. Sampai sejauh ini, dewa pedang yang sudah kita tahu baru Ryuma saja dari Wano Kuni. Nah, sepertinya di Elbaf ini juga ada sosok dewa pedang yang lain karena tampaknya setiap wilayah memiliki sejarahnya masing-masing. Sementara itu, Luffy dan Loki yang sedang berada di area dekat sana menyadari bahwa Im Sama yang sedang mengendalikan tubuh Gunko telah semakin memperhatikan mereka dari kejauhan sana. Nah, memang sejak awal kedatangan Luffy dan Loki di dunia matahari ini, Im Sama sudah memantau dua orang itu. Tapi sekarang dia menaruh perhatian yang lebih serius dari sebelumnya dan menatap mereka berdua dengan lebih tajam walaupun dari kejauhan. Luffy bertanya kepada Loki, apakah sosok aneh yang sedang terbang itu marah karena barusan anak buahnya sudah dikalahkan? Loki menjawab, entahlah, seharusnya sosok pemimpin pemerintah dunia yang sangat kejam itu tidak akan terlalu kesal jika anak buahnya dikalahkan seperti tadi.
Di sisi lain, sudut pandang Im Sama juga diperlihatkan. Dia menatap Luffy dan Loki bukan karena marah melihat Somers kalah, melainkan Im Sama menatap tajam karena dia paham bahwa dua orang itu sudah semakin menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Dari jurus yang Luffy gunakan tadi, itu adalah jurus yang Sanga yang dulu pernah dipakai oleh Joy Boy dalam abad kekosongan. Meski memang serangan Joy Boy dengan jurus itu lebih kuat daripada Luffy barusan, tapi tetap saja Luffy semakin berbahaya karena dia bisa mengeluarkan jurus-jurus yang sama seperti Joy Boy terdahulu. Nah, sedangkan untuk Loki, Im Sama juga semakin paham bahwa kekuatan Nikahwok memang sangat mengerikan juga. Bahkan Loki bisa memaksimalkan ukuran wujud mythical Zoan naga legendaris itu. Kalau soal kekalahan Somers barusan, Im Sama memang cukup kesal, tapi tidak sampai marah. Entah karena dia tahu bahwa Somers nanti bisa bangkit lagi, atau justru Im Sama yang akan membuat kesatria suci itu bangkit kembali dengan lebih cepat dari yang seharusnya. Im Sama masih sangat percaya diri dengan kekuatan sihir yang dia miliki, sehingga meski dengan kalahnya Somers barusan, itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!